Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Tutor Muhammad Fitriansyah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Biar Nggak FOMO Finansial, Yuk Kita Belajar Literasi Keuangan. Teman-teman yang saya banggakan, di era digital seperti sekarang ini, uang seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat mudah keluar tanpa kita sadari. Dulu, ketika orang ingin membeli sesuatu, mereka harus pergi ke toko membayar secara tunai, sehingga pengeluarannya lebih berasa. Namun sekarang, hanya dengan satu klik, bisa langsung membeli barang melalui online shop, menggunakan e-wallet, kris, bahkan paylater. Kemudahan teknologi ini memang membantu kehidupan kita. Akan tetapi teknologi membuat banyak anak muda menjadi lebih konsumtif. Kita sering membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi kita membeli sesuatu karena tergoda oleh tren, diskon, atau ingin mengikuti gaya hidup media sosial. Fenomena ini disebut fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Misalnya, ketika teman-teman nongkrong di kafe viral, membeli sepatu keluaran terbaru, ataupun liburan demi konten media sosial, kita merasa harus ikut agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya, banyak generasi muda mengutamakan gengsi dibanding kebutuhan. Padahal, jika kebiasaan ini terus dilakukan, dampaknya sangat berbahaya bagi kondisi finansial di masa mendatang. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia memang meningkat menjadi 66,46%. Namun, OJK menilai bahwa generasi muda masih memiliki pemahaman yang rendah terkait pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Artinya, masih banyak anak muda yang bisa menggunakan uang, tetapi belum mampu mengelolanya dengan bijak. Masalah ini makin diperparah oleh perkembangan teknologi finansial. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi pembayaran digital pada Januari 2026 mencapai 4,79 miliar. Dan transaksi ini terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan kris, e-wallet, paylater menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari Gen Z. Namun yang menjadi masalah adalah kemudahan pembayaran digital ini sering membuat kita tidak sadar loh sudah menghabiskan banyak uang. Ketika menggunakan uang tunai, kita bisa melihat uang kita berkurang secara langsung. Tapi saat menggunakan dompet digital, pengeluaran terasa tidak nyata, sehingga kita menjadi lebih boros. Bahkan saat ini banyak mahasiswa serta anak muda mulai menggunakan fitur paylater untuk membeli barang konsumtif seperti skincare, gadget, pakaian, hingga nongkrong di kafe. Padahal paylater sebenarnya adalah utang yang harus dibayar di kemudian hari. Jika tidak digunakan dengan bijak, hal ini dapat menyebabkan masalah finansial sedari usia muda. Kurangnya literasi keuangan juga berdampak loh terhadap masa depan. Banyak generasi muda sulit memiliki tabungan darurat, sulit mempersiapkan biaya pendidikan lanjutan, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan mendadak karena habis untuk gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Pertama, kita harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar penting, seperti pendidikan, biaya makan, transport, serta kesehatan. Yang kedua, biasakan membuat anggaran keuangan sederhana. Misalnya, dari uang bulanan yang kita terima, kita langsung membaginya sesuai kebutuhan utama, tabungan, sampai ke liburan. Yang ketiga, mulai membangun kebiasaan menabung.
Tidak perlu menunggu punya uang banyak untuk menabung. Justru kebiasaan menyisihkan uang sedikit demi sedikit adalah langkah awal membangun kestabilan finansial. Yang keempat, gunakan media sosial dan teknologi finansial secara bijak. Dan yang terakhir, mulai belajar investasi sederhana sejak muda. Pertama, kita harus belajar membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan. Yang kedua, kita harus membuat anggaran sederhana keuangan. Yang ketiga, mulai membangun kebiasaan menabung. Tidak perlu menunggu uang banyak untuk menabung. Justru kebiasaan menyisihkan uang sedikit demi sedikit adalah langkah awal membangun kestabilan finansial. Yang keempat, gunakan media sosial serta teknologi finansial secara bijak. Jangan mudah tergoda oleh promo, diskon, atau influencer yang mendorong gaya hidup konsumtif. Dan terakhir, mulailah belajar investasi sejak dini. Teman-teman yang saya banggakan, menjadi generasi muda yang cerdas bukan diukur dari seberapa sering kita mengikuti tren, tetapi dari seberapa bijak kita mengelola masa depan kita sendiri. Karena pada akhirnya, gaya hidup yang dipaksakan hanya akan memberi kesenangan sesaat, sedangkan kebiasaan finansial yang sehat akan memberikan keamanan dan ketenangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar mengelola keuangan sejak dini dengan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, membuat anggaran, menabung, serta menggunakan teknologi finansial secara bijak. Ingatlah bahwa masa depan finansial kita ditentukan oleh kebiasaan kita hari ini. Jangan sampai demi terlihat keren sesaat, kita justru mengorbankan kestabilan keuangan di masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.